Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Lucy Susanti, calon guru penggerak angkatan 9. Saya di sini akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dari SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, silakan. Oh, baik. Terima kasih, Bu Lucy. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Anda R. Susianti. Saya adalah Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Ibu. Ibu sebelumnya mohon maaf karena saya mengganggu waktu Ibu. Mungkin Ibu banyak kegiatan yang lain. Di sini saya akan mewawancarai Ibu bagaimana proses Ibu dalam pengambilan keputusan di SMP 6 Talang Kelapa. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana ketika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Lucy, pertanyaannya baik sekali. Selama ini kalau saya mau mengambil keputusan yang terkait dengan etika ataupun apa tadi yang satunya Bu Lucy? Bujukan moral. Biasanya saya selalu memantau perkembangan siswa yang ada di SMP 6 Talang Kelapa, apakah ada yang bermasalah, ada yang mengalami kasus-kasus. Saya selalu bekerja sama tuh dengan guru BK-nya, dengan wali kelasnya. Demikian. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya selama ini Ya. bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu ya. Sebagaimana Bu Lucy ketahui bahwa SMP 6 Talang Kelapa ini adalah sekolah baru, usianya baru 4 tahun, dengan jumlah peserta didik yang sudah mencapai 600-an siswa. Tentu saja dengan jumlah siswa yang sedemikian itu, banyak sekali permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi. Biasanya kalau ada kasus-kasus, saya selalu bekerja sama dengan orang tua murid, kemudian dengan wali kelasnya, guru-guru mapel, pokoknya semua warga sekolah lah harus diajak bekerja sama untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, jadi ketika Ibu mengambil keputusan tadi, itu langkah-langkah yang Ibu lakukan dengan memanggil orang tua, mungkin melibatkan wali kelas, iya. kemudian guru BK dan juga wakil kepala sekolah atau Betul. wakil bagian kesiswaan. Betul, ya. betul Bu. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti komunikasi. Hal yang paling efektif itu adalah komunikasi. Kalau kita menjalin komunikasi yang baik antar sesama warga sekolah juga komite, kemudian orang tua, mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita pecahkan dengan cara yang terbaik, Bu Lucy. Oke, jadi dengan komunikasi yang baik ya, iya, betul. siswa, dengan komite kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu dari apa yang Ibu laksanakan tadi, ada enggak apakah itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ada. Ya, ini baru-baru ini saya tuh ada kasus ya Bu Lucy ya. Kasus di mana ada siswa kelas 9. Kelas 9 sebagaimana kita ketahui kan dia harus mau melaksanakan ujian sekolah itu kan. Nah, tetapi informasi yang saya terima bahwa anak itu sudah berapa hari tidak masuk sekolah dengan alasan tertentu. Jadi saya kepingin tahu nih apa nih yang menyebabkan anak tersebut. Kalau menurut praktisnya
ini termasuk dilemanya, guru-guru Bu Lucia maunya udah Bu, kalau anak yang seperti itu kita tidak usah ikutkan dia ujian aja, mau lulus mau enggak, pokoknya kita tidak mau tahu karena dia sudah tidak mengikuti pembelajaran berapa hari. Namun Bu Lucy, karena pertimbangan tertentu, ada dilema tadi, dilema Iya. dilema sosial ya, Iya, kita tidak antara benar mungkin dengan benar Ibu ya. iya, heeh, jadi, setelah dipanggil orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya ini, tidak masuk sekolah karena mencari uang katanya ya, untuk membantu orang tua malahan alasannya. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini, sekolah itu benar kan mau menegakkan disiplin, menegakkan peraturan, siswa harus masuk ke sekolah setiap hari, mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi bagi orang tuanya mungkin ini juga benar, karena bapaknya sudah tidak lagi mampu membiayai anaknya, mungkin anaknya kepingin membantu orang tuanya. Jadi kalau kita lihat di sisi mereka, mungkin mereka juga benar. Jadi ini yang membuat dilema, benar bagi kita, mereka juga merasa mereka benar. Jadi itu tantangan buat Ibu Iya, gitu ya. tantangannya saya garis bawahi lagi Ulus ya, satu yang mungkin dari guru-guru lah yang ingin menegakkan kedisiplinan di sekolah. Kemudian tantangan juga ya itu tadi, orang tua kan mereka juga merasa, anaknya ingin berbakti mungkin ya kepada orang tuanya dengan jalan mencari penghasilan. Oke. Jadi di Mhm. sini tantangannya bagi guru dan juga Ibu melihatnya dari sisi guru dan juga dari sisi orang tuanya Iya, gitu ya. betul. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Mhm. Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, misalnya dalam bentuk jadwal itu bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa nih? Oh gitu ya, heeh. Untuk penyelesaian kasus Bu Sulistiawati tidak ada jadwal khusus, karena kita ini selalu berharapnya bahwa anak-anak kita itu dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kasus, jadi saya tidak menyiapkan jadwal khusus. Namun tak kala ada kasus, untuk penanganannya saya selalu adalah schedule-schedule ataupun jadwal-jadwal tertentu, misalkan hari ini saya manggil anaknya dulu, kemudian besok orang tuanya, nanti selanjutnya mungkin biar klop lagi informasinya kita kumpulkan antara anak, orang tua, dan kemudian wali-wali kelasnya, kemudian juga guru BK, wakil, itu ada jadwal. Tapi intinya tidak terjadwal secara khusus, tidak. Oke. Mhm. Intinya kalau ada masalah ya Bu ya, Iya, prosesnya nanti sesuai prosedur Ibu, iya, dari Ibu manggil peserta didiknya, heeh, kemudian heeh, ke wali kelasnya mungkin, baru ke orang tuanya iya, kayak gitu ya. seperti itu Bu. Oke, Mhm. selanjutnya Ibu ya, Mhm, adakah mhm, seseorang atau mhm. faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, saya selalu beranggapan bahwa keputusan orang banyak itu akan lebih baik daripada keputusan kita sendiri. Mhm. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan itu yang hanya atas pemikiran saya sendiri. Saya selalu melibatkan terutama wakil kepala sekolah. Ini adalah orang-orang yang sangat membantu mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Guru-guru, kemudian wali kelasnya juga, pokoknya semualah yang terlibat itu menjadi orang-orang yang mendorong saya untuk mengambil keputusan dengan tepat. Oke, iya. Hmm, Ini untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya. boleh. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Heeh. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengambilan keputusan tadi yang merupakan dilema etika tadi, Mas? Oh, iya, iya, iya. Pengalaman yang menarik bagi Ibu. Pengalaman yang mana? Iya, saya ingat filosofinya kalau untuk sekolah penggerak itu adalah belajar sepanjang hayat. Jadi dari apapun kejadian itu kita bisa belajar, mengambil apa ya, pengalaman-pengalaman, Bu Lucia. Untuk kasus-kasus yang saya hadapi ini, pembelajarannya yang paling ini satu, kita harus mengadakan komunikasi yang terjalin dengan baik.
antara sesama warga sekolah. Jadi komunikasi harus kita jaga baik dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua murid ataupun komite. Jadi kalau komunikasi sudah terjaga, mudah-mudahan pemecahan masalahnya juga lancar. Yang kedua, kita harus berani menegakkan kedisiplinan. Ya, kalau kepala sekolahnya aja sudah tidak peduli, jadi nggak bisa itu. Jadi kita harus menegakkan kedisiplinan. Kaitannya dengan yang ketiga, kepedulian. Jadi sekolah itu akan maju apabila seluruh warga sekolah peduli terhadap apapun yang terjadi di sekolah. Kemudian udah berapa tadi? Tiga ya? Tiga ya. Ini yang penting juga, nilai sosial. Nilai sosial itu harus kita jaga, bahwa kadang-kadang kepentingan pribadi kita harus kita tahan, kepentingan yang sosial yang harus kita tegakkan. Ibu rasa itu poin-poin pengalaman yang bisa Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang dihadapi dan solusi mencari pemecahannya juga. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan berbagi bagaimana proses Ibu dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Enggak. Suksesnya Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lucy Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya dari SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, siap. Siapa? Oke. Baiklah Pak, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Oke, terima kasih sebagai guru penggeraknya. Siap. Semoga akan terus lancar sampai selesai dan nanti panen hasil sampai panen karya. Amin. Ya, terima kasih sudah mempercayai saya sebagai sumber untuk mendapatkan informasi dari hal ini. Pertama, saya akan menjawab bahwasanya bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya, baik berupa itu dilema etika maupun itu berupa bujukan moral. Yang pertama, saya akan mendefinisikan dahulu bahwa dilema etika itu adalah benar lawan benar. Makanya akan terjadi suatu dilema dalam penentuan etika kita, dalam menentukan tindakan kita, sikap kita selanjutnya. Nah, jika sesuatu itu berhubungan dengan hal yang menjurus kepada masalah-masalah pidana atau hukuman yang bersifat melanggar undang-undang pidana, dalam artian makanya dia akan masuk kepada bujukan moral. Nah, dalam kasus ini menurut saya belum terlalu banyak, dalam artian mungkin hanya segelintir untuk kasus-kasus yang mengarah kepada bujukan moral. Tapi dalam hal ini saya melihat banyak sekali, saya mengidentifikasi hal-hal yang bersifat pada dilema etika. Sebagai contoh, ketika seorang guru yang memang baru hidup dalam artian ekonomi yang standar masih, ketika dia di sini sebagai honorer, tapi di tempat lain juga dia bekerja sebagai ojek untuk menambah kebutuhan hidup dia. Nah, seringkali dia terlambat ataupun ada tidak masuknya, maka dalam hal ini saya identifikasi sebagai suatu masalah dilema etika. Begitu juga ketika adanya siswa yang tidak masuk tapi membantu orang tuanya untuk kepentingan ekonominya. Di satu sisi dia tidak masuk sekolah dalam artian, tapi di sisi lain ini memang orang tuanya membutuhkan dia. Ketika saya wawancarai anak ini, pernah itu terjadi ya, dalam artian pada anak kelas 4 SD ya. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu tidak masuk nak? Oh, saya membantu ibu saya di sana cari brondol sawit, bilang dia. Jadi cari brondol sawit ini kenapa bisa tidak sekolah? Tidak ada motor dia ketika diantar ke sana. Kan apalagi kalau hujan. Jadi hujan menjadikan anak ini jalannya jelek. Jadi dia tidak masuk. Oh, rupanya karena itu. Jadi
Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan nilai matematika yang terjadi di sekolah ini. Namun dalam konteks ini mungkin untuk sementara kita sebutkan 2 aja, itu dari saya ambil contoh sampel dari siswa dan juga dari guru ya, Bu, ya. Oke. Oke. Oke, baiklah Pak, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke.
dalam pengambilan keputusan yang berafiliasi dalam konteks dilema etika seperti ini, biasanya kita mengedepankan sistem kompromi. Dalam hal ini, namun dalam konteksnya kita akan mengadakan pendekatan secara persuasif dan individual terhadap yang bersangkutan. Iya. Nah, mungkin arahnya nanti kalau seandainya orang yang bermasalah ini butuh untuk dilakukan mungkin teknik coaching dalam konteks seperti itu. Nah, biasanya ini hal itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi kita adakan pendekatan persuasif dan individualis, individual Oke. kepada yang bersangkutan seperti itu. Oh, jadi Bapak biasanya langsung dengan yang bersangkutan gitu ya, Pak? Iya, dengan Dengan teknik bersangkutan coaching untuk kayak gitu. mendapatkan informasi kenapa Iya. ini bisa terjadi seperti Oke, ini. Oke, baiklah Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Prosedur untuk langkah-langkah yang pertama, identifikasi terhadap kasus ini arahnya kemana. Ya, biasa kebanyakan memang dilema etika ya. Ketika kita ketahui itu suatu dilema etika, maka kita lakukan sikap persuasif tadi. Persuasif dengan pendekatan individualis. Ya. Dalam artian kita lakukan pemanggilan dengan mungkin kita adakan teknik coaching. Teknik coaching, kita mau mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya, menggali informasi dari dia, dan nanti kalau seandainya bisa solusi dari yang bersangkutan langsung seperti apa untuk hal ini sebenarnya untuk konsisten dia menyelesaikan permasalahan. Karena terkait dilema etika, benar dalam artian benar sama-sama benar, artinya butuh konsistensi dari diri yang bersangkutan. Bagaimana selanjutnya? Komitmen apa yang akan dia lakukan seperti itu? Karena tanpa hal seperti itu, tanpa adanya kesadaran diri, awareness dia dalam artian seperti itu tidak mungkin kalau kita hanya sebagai eksternal mengarahkan yang bersangkutan seperti itu. Tapi dari diri yang bersangkutan sendiri dengan kesadaran diri dia untuk melakukan apa yang dia inginkan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi yang tadi Bapak dengan memanggil yang bersangkutan, kemudian melakukan teknik coaching ya Pak ya? Ya, teknik coaching. Bagus itu sekali yang ya Pak ya. lebih Oke, bagus, ya. Selanjutnya ya Pak ya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal ya? Iya. Hal-hal apa saja yang efektif dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif, yang pertama itu tadi kita lakukan pendekatan itu ya, pendekatan secara individual terhadap yang bermasalah seperti itu. Biasanya kalau si A bermasalah, maka kita lakukan pendekatan secara individual dalam artian pendekatan persuasif yang butuh kita gali informasi melalui teknik coaching tersebut. Yang kedua, mungkin kalau seandainya guru, seandainya nanti teknik itu tidak berhasil, maka kita akan lakukan sesuatu yang agak lebih keras sedikit dalam artian. Kalau mahasiswa, kita panggil orang tuanya. Kalau seandainya guru, kita tegur yang bersangkutan dalam artian kalau seandainya tidak masuk seperti itu karena terhimpit ekonomi, mungkin kita tegur. Yang ketiga, mungkin kita butuh kalau seandainya guru, kita adakan rapat. Apakah butuh kita tambah seperti ini? Kita tanya, tadi permasalahannya karena kurang kebutuhan ekonomi, akhirnya dia ngojek sehingga akhirnya dia lalai seperti itu, lalai dengan tugas dia. Nah, yang kita lakukan pendekatan persuasif dengan sebegini kita panggil juga bila perlu istrinya seperti itu. Dengan uang sebegini kira-kira cukup tidak? Kalau seandainya tidak cukup, berarti apakah dia mau keluar mungkin di luar lebih besar atau kita dengan senang hati mengadakan rapat dalam artian atau dana bos yang kita tambah ke sana seperti itu sebagai untuk membantu yang bersangkutan agar tetap dalam artian untuk di konsisten dengan pekerjaan dia. Tapi jika seandainya dianalisa dengan apa yang ada, nanti itu sudah sesuai dan hanya sekedar pola hidup, maka kita berharap yang bersangkutan untuk konsistensi. Gaji sudah cukup sesuai dengan UMR yang ada sebagai honorer, UMR dia UMR 1,3 Jadi tambahan dari dia ngojek, yang penting konsistensi waktu yang pertama. Tambahan dari ngojek dari jam sekian harus kita tepati, jangan sampai dia mengambil waktu untuk mengajar,
tambahan dari ngojek, umpama satu hari itu bisa tembus hanya 200 atau 100 seperti itu. Berarti secara analisa cukup hidupannya. Berarti memang harus kita kasih ketegasan. Dia pilih yang mana seperti itu. Atau Iya. mau melanjutkan ini atau dia pilih keluar seperti itu. Karena sebuah institusi mempunyai regulasi sendiri yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab seperti itu. Ketika tidak bisa melakukan komitmen untuk melanjutkan komitmen, lebih baik yang bersangkutan untuk tidak bertempat di situ lagi dalam artian seperti itu. Itu yang terakhir. Tapi kita juga butuh melibatkan banyak pihak nanti kalau seandainya butuh untuk dilibatkan. Artinya keputusan ini lebih baik dilakukan melalui musyawarah seandainya membutuhkan musyawarah. Begitu Iya. juga dengan siswa. Ketika siswa bermasalah, yang pertama adalah pendekatan dengan guru, itu juga pendekatan dengan siswa, juga nanti akan ada pemanggilan terhadap orang tua yang bersangkutan. Jika teknik coaching nanti tidak berhasil, pemanggilan kepada orang tua, dan nanti kita minta komitmen dari orang tua untuk bersama-sama memberikan komitmen terhadap anak tersebut, mau tidak untuk melakukan kesepakatan bersama seperti itu. Oke, bagus Ya, sekali ya Pak ya. ya, Kebijakan dari Bapak ini terkait dengan pengambilan keputusan. ya. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama banyak hal yang menjadi tantangan dalam kasus-kasus dilema etika sebagai contoh tadi guru yang tidak masuk itu umpama adanya rasa kasihan kita terhadap yang bersangkutan. Iya, Tapi di sisi lain kita juga melihat ini sebuah institusi, regulasinya. Jadi di satu sisi kita inginkan yang bersangkutan ini untuk bisa berubah dalam arti seperti itu. Tapi di sisi lain, jika seandainya yang bersangkutan tidak komitmen, maka kita harus tegas. Tegas dalam artian dikeluarkan seperti itu. Nah, ini kendala di sisi lain sebagai manusia, kita tidak tega melakukan hal seperti itu. Itu sangat bertentangan dengan nurani kita. Tapi di sisi lain, sebagai institusi, kita butuh di bawah kepemimpinan kita. Institusi ini bagus, baik. Jadi, makanya hal lain yang bisa kita arahkan untuk bermusyawarah, umpama kalau seandainya bosnya masih banyak dan yang bersangkutan bisa berkomitmen, kita tambahkan, umpama kebutuhan bisa kita regulasi dari kita ambil dari bos itu untuk ditambahkan ke sana seperti itu. Karena memang uang bos itu untuk kesejahteraan guru, untuk kesejahteraan murid, bukan untuk kepala sekolah. iya. Bos itu kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan sekolah seperti itu. Jadi ketika guru ini memang dia punya apresiasi tinggi terhadap sekolah, umpama hanya sekedar di akhir-akhir waktu ini saja karena kekurangan ekonomi akhirnya dia ngojek. Kalau umpama kita akuisisi lagi sebenarnya ngojeknya berapa dapat satu hari umpama. Nanti kita tambahkan umpama 50.000. Jadi kalau seandainya gajimu kami naikkan jadi 1,8 umpama dari yang satu umpama seperti itu. Karena tapi itu tadi konsekuensinya ketika satu naik nama honorer mama semua harus naik, tapi bisa juga kita musyawarahkan mama kalau yang masih sendiri belum butuh keluarga seperti itu Iya. mungkin satu cukup seperti itu. Tapi kalau yang sudah ada anak apalagi anaknya sudah SMA itu sangat luar biasa, tidak mungkin cukup kalau satu mama seperti itu. Jadi 1,8 ataupun 2 di angka seperti itu ya. Iya. Kita ya siap. Itu jadi dilema ya Pak ya? Ya jadi dilema Iya, karena benar. kita sebagai satu sisi kita kan kasihan, Iya. tapi di sisi lain dia harus tegas seperti itu bahwasanya kalau tidak bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah ini ya terpaksa out seperti itu. Iya, Itu untuk guru ya. Kalau untuk siswa juga setelah di coaching, dipanggil orang tua, diadakan teguran, diadakan ini masih tetap tidak bisa mengikuti prosedur yang ada, terpaksa juga kita keras seperti itu untuk tidak bisa. Dalam arti untuk dilema etika yang terlalu dalam seperti itu. Namun selama ini saya melihat belum sampai ke sana. Jadi biasanya kalau di coaching dipanggil anaknya sini. Nah, kenapa tidak masuk Pak? Saya itu ini ikut orang tua ambil brondol sawit. Jadi kenapa bisa seperti itu nak? Gini panjang. Nah, akhirnya cerita semua tentang dia. Kita gali aja informasi seperti itu. Jadi kan sudah tahu ya aturan sekolah harus masuk seperti ini. Sedangkan di kesepakatan kelas juga kan ada seperti itu untuk masuk rajin hormat pada guru seperti itu. Gimana itu salah atau tidak salah Pak? Saya mohon maaf nanti saya berjanji. Oh ya Pak, saya janji Pak. Jadi kita tunggukan kalau mama memang benar. Rupanya anak biasanya kalau memang dari diri dia sendiri untuk berkomitmen biasanya konsisten dia.
Apalagi kalau kamu misalnya kita kasih reward, Mama. Mm-mm. Kamu kan bermasalah loh, sudah kita coaching. Pokoknya kalau kamu konsisten dalam 1 bulan ini saja, Mama, kamu masuk terus, ambil uang sama Bapak 20.000. Saya kasih reward seperti anaknya masuk terus akhirnya. Tapi setelah dia masuk 1 bulan datang dia, Pak, gimana uang saya, Pak? 20.000. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya dia, jadi pernah guru seperti itu, Bu Nur Hayati ya, Ibu Iya. Nudung salah satu itu. Kita seperti itu kan. Jadi, nak kalau kamu masuk terus, anak itu memang rajin nggak masuk. Dia dari sekolah nggak masuk seperti itu kan. Bilangnya mau pergi ke sekolah. Nah, itu kasus lain lagi ya ini. Iya. Bilangnya mau pergi ke sekolah, tapi dia pergi ke tempat temannya seperti itu. Dia berjalan kaki ya. Akhirnya teman tidak masuk itu. Akhirnya kita coaching di sini. Tapi kita kasih reward setelah di coaching, dia janji untuk tidak masuk lagi, untuk masuk terus begitu ya. Akhirnya kita kasih reward juga. Kalau kamu bisa konsisten sampai 2 bulan, silakan ambil uang 20.000 sama Bapak. Konsisten loh, tidak pernah tidak masuk. Saya tanya sama Bu Nunung masuk terus, dia nggak masuk terus Pak dia. Oh. Ya sudah bilang ambil rewardnya di saya. Iya. 20.000 kan bagi anak kecil itu banyak Iya, kan. iya betul, Pak. Jadi dengan reward ya, Pak ya. Iya, kasih reward juga biar dia terbiasa. Akhirnya setelah 2 bulan jarang dia nggak masuk. Jadi kalau dia nggak masuk lagi bilang saya, jadi uang 20.000 saya itu saya minta kembaliin sama dia. Itu uang saya, bilang saya. Kalau Iya. kamu tidak masuk, dia tak mau Pak, Bu, mau kembalikan uang 20.000 itu bilang dia. Kalau pernah nggak masuk sekali, yang pernah ketemu waktu itu, ini kan sudah 4 bulan berjalan ya, bilang Pak Bu Nunung, Pak ada nggak masuk dia sekali, nah bilang saya, kalau seandainya dia tidak masuk lagi kedua kali, setelah dia mengganti uang saya yang 20.000 itu bilang saya. Akhirnya masuk terus Pak udah. Nggak berani dia akhirnya. Iya. Iya. Oke, baiklah kita lanjut ke yang berikutnya ya, Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa, Pak? Iya. Yang pertama, jika ini dilema etika, masih dalam tahap yang biasa, tidak punya jadwal biasanya. Kita hanya kasih apa istilahnya itu, teguran dalam arti seperti itu ya. Jika ini yang biasa. Iya. Tapi seperti itu tadi, jika berulang-ulang sudah tahap yang agak lebih berat, maka kita penjadwalan. Kita adakan waktu coaching, kamu nanti hari sekian ke sekian menghadap Bapak ya ke kantor ya. Jadi kita kasih jadwal seperti itu. Nanti umpama setelah itu jadwal pemanggilan orang tua umpama untuk yang anak umpama. Jadi sekian kasih undangan ke orang tua. Jadi ada jadwal kalau yang sudah agak berat. Tapi kalau yang umpama anaknya itu buang sampah sembarangan ya, dalam arti seperti itu kan yang langsung kita lihat. Bisa kita dalam artian seperti itu, kita anak coba ikut Pak dulu ke kantor sebentar, Pak ada mau bicara seperti itu. Coba tadi apa kira-kira umpama si Meli ya kemarin pernah buang sampah ini sembarangan. Si Meli kira-kira ada salah nggak? Kenapa Pak panggil ke kantor bilang seperti itu? Jadi nggak ada Pak, saya nggak ada salah. Saya melihat Meli itu buang sampah seperti itu ya Pak ya. Ya jadi Meli buang sampah salah tidak nak? Bukankah kita kan sudah ada germasnya, kita ada program germas, gerakan memungut sampah. Jangankan germas itu Meli lakukan, malah itu Meli langgar. Kan kita kan ada aturan harus memungut sampah loh. Sampah itu malah dipungut, harus diambil dibersihkan, diletakkan di tempat sampah. Malah si Melinya buang sampah. Salah tidak itu? Salah Pak. Jadi di mana? Kalau seandainya salah, mohon maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Janji ya, janji. Kira-kira enak nggak nanti kalau sekolah kita bersih? Enak Pak, saya senang. Kan Meli sendiri kenapa harus mengotor? Ini kan sekolah kita. Akhirnya kan anaknya mau. Oke, jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya, kecuali kalau memang anak tersebut sudah agak parah mungkin jadi jadwalnya dipanggil orang tuanya. Iya, kalau seandainya. Tapi pada kebiasaannya jarang sampai ke sana. Okay. Sulit biasanya anak itu kalau sudah di coaching, dikasih coaching sedikit mentoring ke dia, tapi sebelum di mentor dikasih coaching yang biarkan dulu dia berbicara, biarkan dulu dia mengemukakan unek-unek apa masalah yang ada di dia. Biasanya setelah itu kita telusuri, kita kasih solusi, bukan kita kasih solusi sih, dia sendiri yang ingin solusinya seperti ini Pak. Jadi kalau seandainya anak yang tidak masuk, jadi solusinya mau bagaimana? Pak, saya itu minta kalau hari Sabtu saya tidak masuk aja Pak, karena saya ikut ibu saya ke sana. Jadi kita panggil gurunya, Bu, untuk hari Sabtu jangan dialpakan. Dia sudah ingin tidak masuk, dia mau cari brondol. 1 hari dia mau bantu orang tua dia. Itu kan baik ya. Tinggal kita saja untuk guru nanti memberikan sedikit, umpama dikasih contekan sedikit dalam artian bahwasannya hari Sabtu kemarin kami belajar materi ini.
untuk dipelajari ya nak ya. Ya seperti itu mungkin. Ya. Oke. Ya, selanjutnya ya Pak ya. Hmm? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang ya. Iya, yang membantu Bapak kayak gitu. Oh iya. Ada sebenarnya seperti Pak Waka sendiri ya. Ini Iya. biasanya akan memberikan Pak masukan-masukan seperti itu. Saya biasanya terutama dengan waka-waka saya itu berkoordinasi, terutama pada waka kesiswaan dan waka teknis ini untuk Iya. dilema etika ya. Kalau waka teknis ini biasanya memang kami walaupun SD saya tetap pakai waka-waka biar nanti bisa berkoordinasi. Pak Waka, Pak Joko, sama tentang guru ya. Saya minta pendapat dulu dari Pak Joko. Pak Joko, guru ini sering begini terlambat Mama. Di anak-anak sudah masuk dia belum ini. Jadi menurut Pak Joko bagaimana? Kira-kira apa sebenarnya Pak Joko tahu Mama dia ini kenapa sering terlambat sedangkan rumahnya Mama di sinilah. Jadi seperti itu. Nanti mungkin Pak saya juga enggak tahu memang sudah dari dulu-dulu Ibu ini seperti itulah Mama seperti. Jadi ibunya nanti akan kita lakukan dalam artian ngobrol bersama. Ayo Bu, kita ke dalam ngobrol sebentar. Ada kopi kita sambil makan-makan kue. Saya mau tanya Bu, itu kenapa sering terlambat? Oh saya ini kalau pagi-pagi itu sering banyak kerjaan Pak. Jadi oh itu ya Bu. Tahu kan Bu kalau seandainya terlambat kan resikonya siswanya ribut Mama seperti itu. Walaupun sebenarnya seringkali juga saya kalau seandainya guru itu terlambat datang saya masuk langsung saya kasih suruh berdoa, saya kasih materi terserah saya. Saya tidak melihat sana yang penting dia tulis Bismillahirrahmanirrahim Mama seperti itu. Setelah itu saya sebut Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Nanti kalau seandainya Ibu nggak datang, saya langsung masuk lagi. Saya ajak nyanyi bersama. Nah itu. Biasa saya ada beberapa guru yang sering terlambat, tapi sekarang ini setelah kita lakukan dalam artian coaching lah ya, dalam arti seperti itu kita ambil apa masalahnya Bu. Kalau bisa kita konsisten bahwasanya ini lembaga kita ingin ini baik, bisa nggak Ibu untuk konsisten waktu seperti itu. Jadi dia ada satu ibu guru yang sekarang alasan dia sakit ya, memang dia sakit seperti itu, makanya untuk sekarang kelas 1A itu Ibu Nurmala Dewi kan bisa sering tidak masuk juga terlambat ya. Jadi saya yang masuk memang saya juga bisa terima karena memang sakit. Sakit yang memang ibunya sudah tua, sudah hampir pensiun. Jadi sering saya yang masuk untuk sementara, kalau tidak itu digantikan sementara oleh ada guru yang honorer juga ya, yang di perpustakaan, dibantu di perpustakaan, tapi sering juga membantu untuk mengisi ya. Gitu. Ada. Tapi untuk sekarang sudah nanti kan komitmen dia kalau sudah sembuh insya Allah dia akan konsisten dengan waktu. Oke, jadi dibantu wakil-wakil ya Pak ya? Ya dibantu wakil-wakil dalam hal untuk memberikan suatu pendapat ataupun keputusan-keputusan. Biasanya saya musyawarah dulu, saya ajak bagaimana baiknya seperti itu. Oke. Kalau seandainya nanti butuh dipanggil dalam artian, tapi saya jarang lah Bu kalau memanggil secara langsung. Iya. Tapi kadang ngobrol-ngobrol seperti ini nanti, ayo Bu kita ngajak. Kalau seandainya mau di coaching itu kan tidak usah diomongin, Bu saya mau coaching kamu Bu. Tidak seperti itu. Jadi tapi ngobrol santai lah ngobrol santai aja kita, ngobrol santai. Silakan kira-kira kenapa seperti itu ya? Apakah selama ini sudah baik menurut Ibu? Apakah Ibu sudah setiap pagi itu tepat datang jam sekian hingga akhirnya anak-anak sudah masuk seperti Ibu sudah ada. Oh kalau itu saya terlambat, dia kan mengerti. Iya. Oke. Baiklah ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya, menurut saya berpacu kepada regulasi itu yang penting yang pertama. Yang kedua, pendapat-pendapat dan saran itu juga penting. Yang ketiga, komitmen diri pribadi dari yang bersangkutan itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komitmen pribadi. Komitmen dari yang bersangkutan yang mengalami suatu dilema etika. Dia mengalami dilema etika ketika kita lakukan pendekatan persuasif secara individu melalui teknik coaching itu, membangun kesetaraan dengan dia, silakan dia ungkapkan apa yang menjadi kendala, apa yang jadi permasalahan. Setelah itu solusi sendiri menurut dia apa seperti itu. Ketika itu dikomitmen,
kita kasih reward, guru juga siap untuk dikasih reward. Kalau seandainya kamu nanti konsisten tepat waktu, silakan ambil uang 100.000 dengan saya. Iya, Oke. konsisten 2 bulan aja kamu konsisten, ambil uang sama saya. Nanti 100.000. Jadi, tapi kalau guru biasanya enggak mau dia ngambil. Kalau dia sudah konsisten dia enggak mau ambil itu. Tapi kalau siswa memang biasanya dia nagih loh. Iya. Pak, saya sudah masuk terus, Pak. Mana uang 20.000-nya aja, Bapak? Nah, kalau siswa, kalau guru kan yang namanya udah apa? Udah mengerti kan, jadi Iya. itu memang tugas dia. Paling-paling kita aja ketika dia konsisten langsung aja kasihkan sama dia. Berarti dia konsisten seperti itu. Iya, iya. Iya. Intinya yang penting konsisten dengan Ya, yang bersangkutan konsisten. ya, Pak. Ya. Oke. Baiklah, Pak. Mungkin cukup itu saja ya, Pak ya, untuk wawancara saya pada pagi hari ini. Luar biasa dan terima kasih Iya. Bapak telah menyempatkan waktu untuk saya. Mohon maaf Iya. karena saya telah mengganggu waktu Bapak. Oh, iya. Terima kasih ya, Pak. Misalnya. Ya, assalamualaikum. Boleh.